Film yang disutradarai oleh Michael dan Danny Filippo ini berkisah tentang kakak beradik yang mengungkap ritual mengerikan di rumah terpencil ibu angkat mereka. Setelah menemukan ayah meninggal di kamar mandi, kakak beradik itu diasuh oleh wanita yang memiliki putri tunanetra. Naasnya, anak kandung ibu asuh mereka meninggal karena tenggelam di kolam belakang rumah. Sikap ibu asuh tidak bisa menggantikan ibu kandung mereka karena terlalu pilih kasih pada sang adik. Hubungan ibu dan anak asuh itu semakin rumit hingga saling tuduh atas musibah yang menimpa adiknya. Tak disangka ibu asuh memelihara monster bengis yang dijadikan sebagai adik asuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Sosok wanita duduk menengadah menatap langit tepat di dalam lingkaran. Pria gemuk tanpa busana menghampiri gadis itu sementara wanita lain sibuk merekam keadaan yang mencekam. Simbol memar merah muncul di bawah kedua mata gadis tumbal ritual itu. Dan film pun dimulai. Pagi itu, Piper hendak berangkat ke sekolah sendirian. Karena matanya cacat dan tak bisa melihat dengan jelas, ia meminta bantuan gadis lain untuk menemaninya pergi ke kota. Why? Papa. Tak berselang lama, Andi menghampiri adik tirinya itu dengan bersungut-sungut. Ia kesal mengetahui Piper melenggang sendirian di jalan raya. Saat mereka bertengkar, gadis lain yang dihampiri Piper langsung pergi. Kimmy, let's go. Andi mengajak adiknya kembali ke jalan yang benar untuk menuju ke rumah. Piper bisa mendengar cemoohan gadis kota yang menghina kondisi fisiknya. Andi berusaha membesarkan hati Piper dan berkata jika gadis kota itu hanya iri pada Piper karena baju mereka tidak terlalu bagus. Where's your cane, Papa? It's in my bag, shut up. What? Andi langsung memperbaiki spion mobil ayahnya yang rusak dihantam kendaraan lain. Piper mendengar suara dentuman dari kamar mandi yang dilanjutkan dengan rintihan pria tua. Ia bingung mencari kunci cadangan karena pintu kamar mandi terkunci dari dalam. Piper berteriak memanggil sang kakak untuk meminta bantuan. Andi yang berada di depan rumah lari masuk ke dalam dengan membawa pisau lipat. Ia mencongkel bagian kunci pintu kamar mandi agar bisa segera menyelamatkan sang ayah. Tak disangka, pria tua itu terpeleset di dalam kamar mandi yang licin hingga kepalanya terbentur keramik sampai berdarah-darah. Andi tak mampu berkata-kata hingga ia tak tahu bagaimana cara memproses perasaan sedihnya sendiri. Sementara Piper panik tujuh keliling dan berusaha meraba kondisi ayahnya yang tidak berbusana. Setelah menyadari sang ayah meninggal dunia, Andi menelpon ambulan untuk mengevakuasi jasad pria itu. Polisi menginterogasi Piper karena Andi belum mau bicara. Piper menjelaskan jika sang ayah baru saja selesai menjalani kemoterapi dan kondisinya sedang prima. Ia tak menyangka ayah terkena serangan jantung hingga terjatuh di kamar mandi yang memperburuk kondisi kesehatan. Setelah jasad Ivan dibawa ke rumah sakit, Andi dan Piper dipanggil ke kantor dinas sosial agar mendapat orang tua asuh karena mereka berdua masih di bawah umur. Piper menjelaskan kondisi matanya yang sudah buta 85%. Ia hanya bisa melihat bentuk dan cahaya tanpa bisa mengenali siapapun di depannya. Dinas sosial sudah menemukan ibu asuh baru yang terpercaya dan kredibel untuk Piper sendiri. Sementara Andi akan ditempatkan di rumah sosial dengan pengawasan karena usianya lebih matang. Hold on, you're splitting us up. But I look after her. Piper panik begitu mengetahui dipisahkan dari Andi. Wendy selaku petugas dari Dinas Sosial dan Anak menegaskan bahwa Andi berusia 17 tahun. Setelah berusia 18 tahun nanti, Andi bisa mengajukan diri untuk menjadi wali yang sah bagi Piper. Andi masih merasa sangat khawatir karena adiknya harus tinggal bersama orang asing tanpa dirinya. Wendy mengingatkan kenakalan yang dilakukan Andi yang memukul adik tirinya sendiri saat ia masih kecil dulu. Laura, calon ibu asuh Piper, menolak untuk merawat anak super aktif dengan kenakalan yang merepotkan. Andi memohon agar ia bisa satu rumah dengan Piper. Ia berjanji tidak akan berulah dan lebih pasif. Wendy memberi kesempatan pada Andi dan akan memantau sikap anak itu selama 3 bulan. Akhirnya Piper dan Andi bersiap untuk pindah rumah baru mereka bersama orang tua asuh barunya. Piper sembunyi di bawah ranjang seolah enggan pergi dari rumah mendiang ayah. Andi kembali membujuk Piper dan berkata jika ayah mereka sudah tenang di surga.
Andi berkata Piper bisa membawa bantal ayah yang belum dicuci dan masih tercium bau aromanya. Dengan begitu, Piper bisa merasa tetap di rumah saat tinggal di rumah orang tua asuh. Setelah semua siap, Andi mengendarai mobil ayahnya bersama Piper menuju ke rumah Laura. Sesampainya di sana, Andi tak sengaja menabrak tanaman pembatas jalan yang berada di depan rumah. Piper turun dan mendengar desir suara angin yang mengepas pepohonan rindang. Dari aroma yang tercium, ia yakin rumah itu berada di tengah kebun. Andi sudah tak betah bahkan di hari pertama. Ia berkata akan segera membawa Piper pergi dari rumah itu. Begitu masuk ke dalam rumah, Laura langsung menyambut dengan penuh kehangatan. Piper meraba tembok untuk menuju ke ruang tengah. Oh, just come in. Laura mengambil foto selfie bersama Piper dan Andi, namun ia sengaja menutupi wajah Andi dan hanya fokus pada Piper saja. Andi langsung merasa tidak disambut dan tidak diinginkan di dalam rumah itu. Laura menggandeng tangan Piper untuk berkenalan dengan anjingnya yang bernama Pom-Pom. Anehnya, anjing peliharaan itu sudah mati dan sengaja diawetkan sebagai kenang-kenangan. Bahkan, Laura masih punya kucing peliharaannya yang akan diawetkan jika mati di suatu hari nanti. Andi menjauh dari Laura yang asik berbicara dengan Piper seorang. Ia menemukan tanda di lantai meja bawah. Laura berkata tanda itu adalah memudahkan putri kandungnya Katie yang sama seperti Piper tunanetra. Naasnya, Katie sudah meninggal dunia karena tenggelam di kolam belakang rumah. Laura melenggang pergi setelah mendapat telepon dari dinas sosial Wendy. Andi mengajak Piper untuk bermain di halaman belakang rumah. Kucing peliharaan Laura langsung keluar begitu pintu dibuka. Laura berteriak minta tolong pada Andi dan Piper untuk tidak membiarkan kucingnya keluar rumah. Andi tercengang melihat seorang anak laki-laki berdiri di tengah kolam kering tanpa busana dengan menggendong kucing Laura. Wanita itu berlari turun ke kolam untuk menyelamatkan kucing itu dari anak asuhnya sendiri. Ternyata Laura sudah memiliki anak asuh laki-laki bernama Oliver. Oliver menatap ke arah Piper dan Andi sementara Piper tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Andi dan Piper masuk lagi ke dalam rumah. Laura masih bersemangat untuk menyambut anak perempuan asuhnya yang dijadikan sebagai pengganti Katie, anak kandungnya yang telah mati. Ia mengukur tinggi Piper yang hampir sama dengan Katie saat masih hidup. Laura memperkenalkan Andi dan Piper sebagai kakak baru Oliver karena ternyata Oliver masih berusia 10 tahun. Piper sendiri berusia 12 tahun sama seperti Katie saat meninggal dunia. Laura memperkenalkan Oliver yang merupakan anak yatim piatu seperti Piper dan Andi. Setelah mengukur tinggi badan Piper, Laura memanggil Oliver untuk mengukur tingginya juga. Ia bercerita bahwa Oliver menderita kebisuan ringan semenjak Katie meninggal dunia. Andy mendapat giliran terakhir untuk diukur tingginya. Piper meminta bantuan Oliver untuk mendeskripsikan wajah Oliver. Andi langsung berkata wajah Oliver tampak lugu dan tersenyum riang gembira. Piper ikut tersenyum padahal Oliver hanya diam menatap Piper dengan mulut cemberutnya. Laura menyadari niat baik Andy dan ikut menjawab pertanyaan Piper yang penasaran dengan rupa Oliver. Laura bahkan berkata jika rambut Oliver berwarna merah keriting padahal aslinya gundul. Sebelum malam tiba, Andy mengangkut tas dan barang pribadinya dari mobil ke dalam rumah. Kaca spion yang sudah dipasang siang itu copot lagi entah terhantam apa. Dalam sekejap mata, Laura berhasil mencuri hati Piper hingga peran Andy tidak dibutuhkan lagi di sana. Laura selalu memperhatikan kebutuhan Piper, bahkan dengan sabar menuntun gadis itu sampai masuk ke kamar mandi. Piper menempati kamar Katie yang masih tertata rapi seperti sedia kala. Sebelum Andy masuk ke kamar adiknya, Laura meminta Andy untuk berbelok ke kamar sebelah. Naasnya, Andy menempati kamar bekas gudang dengan pintu rol yang sulit dibuka dan tak bisa ditutup rapat. Sambil istirahat, Andy mengirim pesan pada teman dekatnya, Isalah. Tak berselang lama, Laura masuk ke dalam kamar Andy untuk menanyakan tentang perwalian. Andy menjelaskan 3 bulan lagi ia sudah resmi berusia 18 tahun. Ia mengaku hendak mengajukan perwalian untuk merawat Piper bersamanya. Laura mengalihkan pembicaraan dan bertanya Andy chattingan dengan siapa. Rasa kepo Laura membuat Andy semakin risih dan menolak untuk memberitahu. Laura masih sangat memaksa hingga membuat Andy marah. Touching on your phone to tell me you want me to go.
Wanita itu membuka ponsel Andi tanpa permisi dan membaca semua chattingan di sana. Andi langsung merebut ponselnya lagi dengan kasar. Laura yang ketakutan langsung berlari keluar kamar. Ia sempat membaca pesan Andi ke Isala yang menertawakan Oliver sebagai anak aneh. Laura sangat tersinggung dan berkata jika Oliver bukanlah anak yang aneh. Sore harinya Andi menjalani kehidupan seperti biasa. Sebelum tidur, Andi melatih otot dan meminum protein. Sementara itu, Piper sibuk membereskan tempat tidur dengan meraba hati-hati. Laura mengintip dari balik tirai kamar hingga Piper rebahan di atas ranjang. Malam harinya saat Piper dan Andi sudah tidur, Laura sibuk memeriksa perkiraan cuaca sambil memerintahkan Oliver untuk menunggu di dalam kamar. Laura memutar rekaman video aneh yang memperlihatkan pria misterius menaburkan garam berbentuk lingkaran. Laura mengambil sesuatu dari rak meja dan membawa Oliver ke ruang kosong di belakang rumah. Andi terbangun, mendengar suara aneh dan melihat Laura bersama Oliver di jendela kamarnya. Pagi harinya, Andi bermimpi basah dan mencuci celananya sendirian. Saat berada di kamar mandi, Andi teringat dengan sosok ayah yang telah mati. Ia masih ingat bagaimana pria itu memuntahkan banyak darah hingga akhirnya meninggal dunia. Bawa Andi dan Piper untuk menghadiri upacara pemakaman ayah mereka di rumah duka. Oliver ditinggalkan sendirian di dalam rumah. Piper menyentuh tangan ayahnya untuk mengucapkan selamat tinggal yang terakhir kali. Saat semua orang berpamitan pada keluarga mendiang, Laura diam-diam menggunting rambut jasad ayah Piper dan Andi. Ia menyimpan rambut itu entah hendak digunakan untuk apa. Sebelum pulang, Laura bercerita pada dua anak asuhnya jika roh orang mati bisa berdiam di dalam raga hingga beberapa bulan. I said grapefruit. I don't want to say him like that, man. Oliver mulai bertingkah aneh di dalam rumah dan memecahkan kaca jendela. Ia mengerang di kandang ayam seolah hendak melahapnya hidup-hidup. Laura memaksa Andi untuk mencium bibir jenazah ayahnya karena ia meyakini tradisi memuliakan orang tua. Karena Andi tetap menolak, Laura memberikan contoh dengan mencium bibir mayit itu terlebih dahulu. Setelah Andi melakukan perintah Laura, mereka bergegas pulang ke rumah ibu asuhnya itu lagi. Untuk menghibur Piper dan Andi yang sedang bersedih pasca ditinggal mati ayahnya, Laura membuat pesta kecil-kecilan malam itu. Oliver sama sekali tidak dilibatkan dan diam berdiri menatap kebahagiaan mereka bertiga. Laura bermain tebak-tebakan angka dan menghukum yang kalah dengan satu teguk minuman keras. Bahkan Piper yang belum cukup umur juga dipaksa untuk meminum alkohol itu. Pesta miras malam itu berlangsung ricuh hingga mereka bertiga mabuk berat. Piper sampai teler dan ketiduran di atas sofa. Andi berterima kasih pada Laura yang mengizinkannya pesta miras untuk mengobati hati yang berduka. Sebagai seorang konselor psikologi, Laura mengajak Andi untuk berbicara dari hati ke hati. Untuk mengurangi rasa canggung, mereka duduk saling membelakangi. Laura meminta Andi untuk melempar pertanyaan dulu kepadanya. Andi pun bertanya bagaimana cara Laura mengatasi rasa sedih setelah kematian Katie. Laura mengaku sangat bersedih dan tidak menerima kenyataan pahit kematian putrinya. Bahkan setelah Katie dikubur, Laura tidak mau pulang karena rumah akan terasa sepi. Laura mengaku menginap di kuburan selama beberapa hari hingga ia bisa melepaskan kepergian Katie. Laura berganti bertanya mengapa Andi memukul Piper padahal gadis itu masih sangat kecil dan polos. Laura menduga Andi cemburu dengan Piper karena lebih disayang sang ayah. Andi terdiam sejenak dan menghela nafas panjang. Ia bercerita saat ayahnya menikah dengan ibu kandung Piper, Andi sedih karena sang ayah mulai mengacuhkan dirinya dan merasa kurang diperhatikan. Andi sengaja berbuat nakal di sekolah agar sang ayah kembali perhatian padanya. Naasnya, sang ayah justru marah dan benci pada Andi akibat dari ulahnya sendiri. Andi sering dipukul oleh ayahnya di kamar mandi. Pria itu menyalakan keran air sangat deras agar Piper tidak mendengar penyiksaan itu. Setelah menceritakan semua kesedihan dalam hati, Andi tidur di dalam kamar. Laura mengendap masuk ke dalam dan mencuri botol minuman Andi. Setelah itu, Laura menada air kencingnya sendiri ke dalam gelas ukur. Ia menyiram kencing itu ke celana Andi dan memotret kedua bola matanya. Oliver terlihat sangat aneh dan berjalan di luar rumah dengan menggendong kucing peliharaan Laura. Melihat hal itu, Laura bergegas menjemput Oliver dan membersihkan tubuh anak kecil itu.
Laura meminta Oliver untuk bersabar dalam menahan rasa lapar. Oliver hanya diam menatap ke arah depan. Keran wastafel menyala dengan sendirinya hingga Laura merasakan firasat tak enak. Andi terbangun dari tidur lelapnya dalam keadaan celana basah dan mulut ngiler. Ia bergegas pergi ke mesin cuci, namun Laura sedang menggunakan mesin itu. Laura bersikap baik dan membantu mencucikan pakaian Andi. Laura hendak pergi berbelanja kebutuhan perempuan bersama Piper. Ia menitipkan Oliver pada Andi agar tidak keluar dari kamarnya sendiri. Laura pura-pura terkejut mengetahui celana Andi basah air seni. Ia menyuruh Andi untuk segera mandi. Piper heran mengetahui kakaknya ngompol padahal sudah besar. Laura kembali mengarut dan berjanji akan cerita pada Piper saat di mobil nanti. Andi masuk ke dalam kamar mandi, tapi sosok sang ayah kembali menghantui dalam kenangan di otaknya sendiri. Andi terlalu takut untuk mandi ke dalam dan memilih mandi di luar rumah. Oliver mengintip dari balik jendela kamar dan mengetuk kaca dengan kuat. Andi melambaikan tangan untuk menyapa Oliver, tapi ternyata anak kecil itu menepuk lalat sampai mati dan memakannya. Selesai mandi, Andi mencongkel pintu kamar Oliver agar bisa berbincang santai. Ia mengajak Oliver duduk di dapur sementara Andi menyiapkan makanan sambil bercerita panjang lebar. Karena Oliver bisu, Andi memberikan kertas dan pulpen agar anak itu bisa mengutarakan pikirannya. Saat Andi memotong buah, Oliver mulai mengambil pena dan menggoreskan tinta. Andi menyodorkan potongan buah melon di ujung pisau. Ia meminta Oliver untuk berhati-hati mengambil buah di ujung pisau. Nasnya, Oliver justru mencengkam bilah pisau tajam hingga tiba-tiba Andi panik saat mencari piring di rak dapur. Ia bergegas merebut pisau di tangan Oliver, namun pisau itu sudah menggorok rahang atasnya. Andi menyeret Oliver untuk dibawa ke rumah sakit, namun anak itu menolak dan mengerang ketakutan. Ia melewati batas garis putih yang ada di depan rumah, di mana Oliver kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Andi membuka pakaian Oliver dan menemukan bekas luka robekan panjang di dadanya. Oliver merengek minta tolong hingga Laura dan Piper pulang juga. Laura bergegas menyelamatkan Oliver sementara Andi menyeret Piper masuk ke dalam rumah. Melihat Andi panik dan tak mampu bicara, Piper berusaha menenangkan kakak tirinya itu dengan pelukan hangat. Andi menemukan tulisan Oliver yang berbunyi bird atau burung. Laura berusaha menenangkan Oliver dengan membawanya masuk ke dalam kamar. Wanita itu justru memutar rekaman prosesi ritual mengerikan yang melibatkan seorang tumbal. Oliver mulai tersadar dan bertanya di mana ia berada. Oliver berteriak minta tolong, namun Laura membekap anak itu. Ia membaca mantra yang sama seperti di video rekaman itu sambil mengusap kening Oliver secara memutar. Piper dan Andi ikut panik mendengar teriakan Oliver. Mereka mengetuk pintu kamar itu untuk memastikan semua baik-baik saja. Laura berhasil menenangkan Oliver dan mengusir Andi dari kamarnya. Ia meminta Andi untuk menghormati aturan di rumahnya dan privasi keluarga. Laura membawa Piper masuk ke dalam kamar saat Oliver sudah tenang. Karena Piper buta, ia tak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Laura memberi makan Oliver dengan potongan rambut jasad ayah Piper. Ia berkata ada sosok bernama Jungman yang bisa keluar dari tubuh Oliver dan Andi mengacaukannya. Tak disangka ternyata rumah Laura berada di dalam lingkaran putih yang sangat besar. Andi mandi di kamar mandi, namun bayangan sang ayah kembali menghampiri. Andi mengintip keluar dari tirai kamar mandi di mana sosok mendiang ayah merintih kesakitan. Hey. Andi terpeleset sampai pingsan dan melihat sosok sang ayah berdiri di atas kepala. Andi tersadar sudah berada di rumah sakit, namun ia panik bersikeras untuk pulang menemui Piper. Sementara itu Laura dan Piper masih berada di rumah karena hujan turun sangat deras. Piper mengirim pesan pada Andi jika Laura bercerita Andi tidak mau dijenguk. Ia mendoakan agar sang kakak segera sembuh dan kembali pulang. Malam harinya, Laura menonton video rekaman putrinya Katie yang sedang berenang di kolam belakang rumah. Piper masuk ke dalam kamar Laura karena ia tak bisa tidur.
Piper mengaku merasa rindu dengan kakak tirinya Andy yang masih dirawat di rumah sakit. Laura menyodorkan tangannya untuk merengkuh Piper ke pangkuan. Meski Piper tidak bisa melihat video di monitor, ia menemani Laura duduk di sampingnya. Can you describe her? Laura menggambarkan sosok Katie yang meninggal di usia 12 tahun dengan rambut coklat panjang. Oliver terlihat di video dengan kondisi sangat normal, berbeda dengan kondisi Oliver saat ini. Sore harinya, Laura menjenguk Andy di rumah sakit dan menjelaskan gegar otak yang dialami Andy. Remaja itu harus bertahan di rumah sakit 1 hari lagi sampai benar-benar dinyatakan sembuh. Begitu melihat cuaca di luar sedang hujan deras, Andy panik teringat dengan adiknya Piper. Ia meminta Laura untuk menjaga Piper agar tidak keluar saat hujan turun. Ia bercerita ketika mandi dan bertemu sosok ayah dalam wujud mengerikan sebelum Andy terjatuh dan pingsan sampai gegar otak. Ayah berkata Piper akan mati dalam hujan dan perkataan itu membuat Andy tidak bisa tenang. Laura berusaha menenangkan Andy dan menjelaskan jika Piper baik-baik saja di dalam rumah. Ia berjanji tidak akan membiarkan Piper keluar dari rumah apalagi sampai kehujanan. Setelah Laura pulang ke rumah, ia langsung membawa Piper keluar dari kamar dan bermain hujan-hujanan. Seketika itu, ingatan tentang Katie muncul di dalam benak Laura. Ia memeluk Piper seperti memeluk putri kandungnya sendiri. Laura membawa Piper ke gudang belakang rumah dan memakaikan sweater milik Katie yang sangat cocok di tubuh Piper. Laura memohon agar Piper memanggilnya ibu. Piper belum bisa menggunakan nama panggilan itu karena masih butuh waktu. Laura menguncir rambut Piper ke belakang agar lebih mirip seperti Katie. Laura bertanya jika nanti Andy sudah berusia 18 tahun, apakah Piper akan tetap tinggal bersamanya? Piper tidak mengiyakan permintaan dari Laura itu. Ia hanya berjanji akan mengunjungi wanita itu di setiap akhir pekan. Tiba-tiba, sekelebat bayangan anak kecil tampak melintas di dekat jendela. Laura berkata ada Oliver di sekitar mereka. Ia mengarahkan tangan Piper ke dalam freezer yang berisi jasad manusia. Feels crusty. Oliver turut meraba jasad Katie yang membeku selama bertahun-tahun. Hari berikutnya, Laura menjemput Andy dari rumah sakit dengan perjalanan penuh omelan. Ia merasa Andy hanya pengganggu di rumahnya dan membuat Oliver terluka lagi. Kesal dengan sikap Laura yang terlalu pilih kasih, Andy melatih otot tubuhnya sampai mengenang masa lalu bersama ayah. Di waktu yang sama, Laura mengusap kepala Oliver dengan gerakan melingkar sambil menonton video rekaman ritual di saat tumbal sedang sekarat. Dalam video itu, tampak seorang wanita menyantap jasad manusia lain yang baru saja meninggal dunia. Ternyata ritual itu digunakan untuk menyucikan jiwa ke tubuh barunya. Laura mengusap kening Oliver yang terhipnotis dengan video mengerikan itu. Di akhir ritual, mereka yang telah mati bisa bangkit kembali dan bersatu dengan keluarganya lagi. Ternyata Laura berambisi untuk membangkitkan jasad Katie yang telah mati dan hampir membusuk. Ia sengaja menggunakan tubuh Oliver sebagai perantara iblis. Oliver harus selalu diberi makan dengan daging dan darah segar. Laura sudah tak sabar lagi untuk melakukan ritual berbahaya itu dengan bantuan Piper. Kaca di kamar mandi masih pecah setelah terkena benturan di saat Andy jatuh pingsan. Laura mengusap lembut wajah Piper dan pagi harinya, Laura menyisir rambut Piper dan menuduh Andy atas kejahatannya sendiri. Ia menunjukkan wajah lebam di mata Piper dan menuduh Andy sebagai pelaku kebrutalan itu. Andy menegaskan bahwa ia sama sekali tidak masuk ke kamar Piper tadi malam. Naasnya, Piper lebih percaya pada Laura dan berkata jika kakaknya memang orang yang kasar. Laura menggunakan cerita masa lalu Andy sebagai alibi. Ia berkata ayah Andy sering memukulinya saat kecil dan kini Andy membalas pukulan itu pada Piper yang sedang tidur pulas. Bahkan Laura menggunakan kejahatan fiktif yang ditunjukkan pada Andy termasuk Oliver yang menggorok mulutnya sendiri. Laura berusaha meyakinkan Piper jika Andy bukan kakak yang baik. Andy sangat muak dengan semua tuduhan itu hingga ia melihat Oliver berdiri di luar rumah dan kehujanan. Ia merekam kondisi Oliver yang sangat memprihatinkan itu. Laura marah besar dan melempar ponsel Andy sejauh mungkin. Andy sudah tak tahan lagi dan mengamuk memukul dinding kayu sampai jebol.
Piper tidak bisa melihat dengan jelas, namun Laura menangis dan pura-pura ditonjok oleh Andy. Padahal tangan Andy sama sekali tidak mengenai wajah Laura. Piper langsung memarahi kakaknya sendiri dan memilih untuk melindungi Laura. Andy memutuskan untuk pergi dari rumah dan meninggalkan adik tirinya itu dalam dekapan Laura. Andy naik mobil di tengah hujan badai yang sangat deras. Kaca spion yang menggelantung akhirnya terlepas dan tertinggal di halaman rumah Laura. Tak disangka, Andy nekat menemui Wendy di kantor dinas setempat. Andy diminta untuk menunggu di resepsionis sementara petugas akan menginformasikan kedatangan Andy pada Wendy. Pemuda itu tercengang begitu melihat papan pengumuman anak hilang. Di sana tertulis nama seorang anak yang mirip seperti Oliver namun bernama Connor Bird. Anak itu berusia 10 tahun dan hilang di malam saat berada di dalam kamarnya sendiri. Di tempat lain, Laura membawa Piper pergi dari rumah. Andy berhasil menemui Wendy namun laporan Laura sudah sampai ke telinga polisi. Andy dituduh memukul Piper dan menyerang Laura saat kekacauan terjadi. Andy berusaha menjelaskan dengan sejujurnya namun posisinya sebagai remaja kurang didengar. Andy menegaskan bahwa Laura menculik anak dan berbuat buruk pada anak itu. Wendy tak percaya dengan cerita Andy karena baginya Laura adalah konselor terbaik yang sudah bekerja dengan dinas sosial selama 20 tahun penuh. Wendy percaya Laura tidak akan pernah menyakiti seorang anak yang tidak berdaya. Di waktu yang sama, Laura pulang ke rumah dan melihat Oliver sedang membuat kekacauan besar di sana. Oliver yang kelaparan mulai menyerang Laura dan menguliti dagingnya sampai ke tulang. Laura yang ketakutan berusaha menyelamatkan diri namun Oliver masih mengincarnya. Laura mengunci diri di dalam kamar di mana rasa sakit di lengannya itu mulai membakar. Oliver berteriak kencang dari luar agar ibu asuhnya itu membukakan pintu. Di tempat lain, Andy masih berusaha meyakinkan Wendy tentang penculikan anak bernama Connor Bird itu. Laura memanggil anak itu dengan sebutan Oliver. Wendy justru berkata jika anak di rumah Laura adalah keponakan Laura sendiri yang memang benar bernama Oliver. Wendy masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Andy memohon agar Wendy ikut dengannya ke rumah Laura agar bisa membuktikan semua omongannya itu. Oliver semakin menggila dan menyantap meja dapur yang sangat keras. Setelah pingsan beberapa detik, Laura berusaha bangkit lagi dan mengambil kain untuk membalut luka di lengannya itu. Oliver masih sibuk menyantap daging di tubuhnya sendiri hingga kulitnya ikut tercabik-cabik. Laura memberanikan diri untuk keluar dari kamar dan melihat Oliver yang berada di tepi kolam renang. Laura menggambar lingkaran dari kaca jendela dengan darah di tangannya. Oliver datang mendekat dan Laura kembali menggambar lingkaran yang semakin kecil. Ia pun berhasil menaklukkan Oliver dan membiarkan anak itu menyantap jasad Katie. Sementara itu, Piper sibuk bermain di klub untuk berolahraga bersama siswa tunanetra lainnya. Andy meninggalkan pesan suara untuk Piper berisi pengakuan bahwa dirinya sering disiksa oleh sang ayah. Kejadian itu terus terulang di saat Piper tidur atau di saat Piper tidak ada di rumah. Andy sengaja merahasiakan hal itu agar Piper tidak mengetahui keburukan dunia yang amat kejam. Saat Andy berusia 8 tahun, ia mengaku pernah memukul Piper dan sangat menyesalinya. Ia menegaskan saat kecil dulu Andy sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak melakukan kekerasan itu lagi. Andy hendak meyakinkan Piper bahwa luka lebam di mata gadis itu bukan disebabkan oleh dirinya. Andy yakin betul Laura lah yang melakukan semua itu agar bisa merebut Piper dari hak asuhnya nanti. Andy menegaskan jika Laura adalah orang yang jahat dan Piper sedang dalam bahaya. Naasnya, pesan suara itu didengar oleh Laura yang mencuri ponsel Piper dari tas ranselnya. Bahkan Andy menjelaskan jika dirinya sedang berjuang untuk menyelamatkan Piper dari cengkraman Laura. Begitu mendengarnya, Laura langsung membereskan sisa muntahan Oliver di lantai dan membersihkan semua benda kotor di rumahnya. Saat Laura sibuk berbenah, Wendy sudah tiba di rumah itu dan meminta Andy untuk menunggu di mobilnya saja. Wendy mengetuk pintu rumah di mana Laura masih mencuci piring kotor. Laura membukakan pintu dengan kondisi habis mandi. Ia mempersilahkan Wendy untuk masuk ke dalam dan memeriksa seluruh isi rumah. Andy mulai khawatir dan menerobos pagar untuk memeriksa keadaan Wendy di sana. Kertas anak hilang yang bernama Connor tersangkut di celana dan terbuang di halaman rumah Laura. Wendy sudah memeriksa kamar Andy dan Piper. Ia tidak menemukan kejanggalan selain kamar Andy yang tampak berantakan. Wendy menunjukkan foto Connor dan bertanya apakah Laura pernah melihat anak itu. Di waktu yang sama, Andy mendobrak pintu gudang belakang dan mencari keberadaan Piper.
Ia justru melihat seorang anak perempuan berambut hitam di dalam freezer yang hendak dimakan oleh Oliver. Tak disangka, Wendy mulai percaya dengan omongan Laura. Ia berjanji akan membujuk Andy untuk tidak menuduh Laura dengan hal omong kosong. Saat melangkahkan kaki menuju pintu luar, Wendy melihat tangan Laura yang bersimbah darah. Teriakan Andy terdengar sampai di telinga Wendy. Laura langsung menghalangi Wendy yang hendak memeriksa Andy. Laura membujuk Wendy untuk tetap tinggal bersama sebagai sahabat baik yang sudah berteman sejak lama. Ia mengaku melakukan semua itu demi putrinya Katie. Wendy langsung meminta kejujuran Laura tentang semua hal yang disembunyikan selama ini. Laura menegaskan bahwa Piper harus mati dengan cara yang sama seperti Katie. Wendy ketakutan begitu menyadari tingkah Laura yang aneh dan semakin gila. Laura memohon pada Wendy dengan keyakinan penuh bahwa putrinya akan hidup kembali. Wendy berusaha untuk melepas cengkraman tangan Laura hingga berhasil kabur dari wanita gila itu. Andy mengarahkan Wendy untuk segera keluar dari rumah itu dan ikut bersamanya. Andy menunjukkan penemuan mayat anak Laura yang sengaja disembunyikan di dalam freezer sampai beku. Menyadari ada bahaya yang mengancam jiwa, Wendy dan Andy lari kocar-kacir menyelamatkan diri. Tak disangka, Laura menabrak Wendy dan Andy menggunakan mobilnya hingga dua orang itu terkapar tak berdaya. Wendy langsung mati di tempat, sementara Andy ditenggelamkan ke genangan air hujan. Andy berusaha melepaskan tangan wanita itu, namun tenaganya sudah tak kuat lagi. Setelah menyelesaikan urusan di rumah, Laura bergegas menjemput Piper di klub dan membawanya pulang. Sesampainya di sana, Piper masih tidak menyadari apa yang terjadi karena matanya tidak bisa melihat dengan jelas. Rumah Laura sudah seperti kapal pecah dan penuh dengan darah manusia segar. Andy meniti memanggil Piper di mana gadis itu bisa mendengar suara bisikan halus dari lantai 2. Laura masih sibuk menyeret jasad Wendy dengan wajah hancur tak berbentuk. Sementara Piper masuk ke dalam kamar dan mencari keberadaan kakaknya. Bukan Andy yang di dalam kamar itu, ternyata adalah Oliver. Piper sempat meraba kepala anak laki-laki itu hingga Laura meminta Piper untuk segera pergi bersamanya. Laura berjanji akan membawa Piper pada Andy yang kondisinya sangat baik. Sambil berjalan menuruni tangga, Piper bertanya apa warna rambut Oliver. Tampaknya Piper tahu jika Laura berbohong tentang anak laki-laki itu. Laura masih menjawab rambut Oliver berwarna merah tebal dan agak keriting. Piper langsung lari dan mengunci diri di dalam kamar mandi. Naasnya, ia berhasil menemukan jasad Andy yang sudah tidak bernyawa di dalam kamar mandi itu. Piper berusaha menyadarkan Andy yang dikira masih hidup. Piper menangis histeris dan meminta maaf pada sang kakak karena selama ini tidak percaya padanya. Laura berhasil menemukan kunci pintu kamar mandi dan berjalan masuk untuk menangkap Piper. Laura berusaha membujuk gadis itu agar mau ikut dengannya. Ia berkata bohong dan mengaku sudah bertemu dengan malaikat yang sangat baik hati. Laura menegaskan bahwa ia berhasil memasukkan malaikat itu ke dalam tubuh Oliver. Malaikat itu akan memasukkan jiwa Katie ke dalam raga Piper karena mereka berdua sama-sama tunanetra. Piper mengambil cangkir di atas meja dan melempar ke arah Laura. Gelas itu tepat mengenai wajahnya hingga Laura merengek kesakitan. Piper lari kencang menyelamatkan diri. Naasnya, Laura berhasil melumpuhkan anak itu dan menyeretnya ke dalam kolam. Oliver sudah menunggu waktu untuk melakukan prosesi ritual besar itu. Ia berjalan menuju kolam renang di mana Laura hendak menyerahkan tubuh Piper pada sang iblis. Laura menenggelamkan kepala Piper ke dasar air hujan yang mengisi kolam renang. Saat Piper kehabisan nafas, gadis itu berusaha untuk memberontak, namun Laura mencengkram kepala gadis itu dengan sangat kuat. Piper berhasil naik ke permukaan air dan mengambil nafas dalam. Laura sampai memohon pada Piper agar diizinkan untuk membunuh gadis buta itu. Di waktu yang sama, Oliver tidak bisa menahan sosok iblis yang bersemayam di raganya. Laura berhasil membunuh Piper, namun tiba-tiba Piper memanggil Laura dengan sebutan ibu berulang kali. Hal itu mengingatkan Laura pada sosok Katie yang mati tenggelam di kolam yang sama. Laura tidak mau melakukan kesalahan kedua. Akhirnya, ia memilih untuk memeluk tubuh Piper yang masih kesulitan bernafas. Piper melarikan diri dari dekapan Laura, namun Oliver enggan melepaskannya. Iblis dalam tubuh anak itu mengejar Piper dengan sekuat tenaga. Piper sempat terjatuh, namun masih bisa bangkit untuk kemudian lari lagi. Oliver berjalan keluar dari area rumah Laura dan melihat Piper diselamatkan pengendara mobil yang melintas. Oliver melihat fotonya sendiri di kertas pencarian anak hilang.
Sementara itu, Laura menghampiri jenazah putrinya Katie yang teronggok di freezer gudang. Wajah jasad itu sudah rusak, dimakan Oliver, sementara tumbal ritual pun berhasil kabur dari kematian. Laura merasa tidak berguna dan mencapik lengannya sendiri. Ia hendak mati menyusul Katie setelah bertahun-tahun mencari tumbal tapi malah pergi. Oliver keluar dari batas putih yang membuat tubuhnya kejang-kejang. Malam harinya, Piper dibawa mobil menuju ke kota dan melintasi rel kereta. Polisi berhasil menemukan Laura dan menyisir kondisi di sekitar rumah itu. Mereka berhasil menemukan tubuh Oliver yang terkapar di atas daun kering. Tim medis langsung menghampiri anak itu untuk memberi pertolongan pertama. Connor sudah sadar dari kerasukan yang sangat panjang. Kini ia mengenali dirinya sendiri sebagai Connor Bird dan bukan sebagai Oliver. Saat polisi kembali ke rumah itu, Laura tampak memeluk jasad putrinya dengan posisi tidur berdua di dasar kolam renang, dan film pun berakhir. Kesedihan yang dirasakan Laura setelah ditinggal mati putri tercinta menuntunnya pada dosa besar yang memakan banyak korban. Film ini menyoroti masalah trauma keluarga yang dilampiaskan dengan manipulasi emosi. Sisi mistis ditampilkan lewat ritual rumit dari Rusia di mana tubuh Oliver merupakan wadah untuk memindahkan ruh Katie ke tubuh Piper. Cinta seorang ibu yang radikal kepada anaknya bisa membuat destruktif apabila tidak dikontrol dengan baik. Film ini menitik beratkan pada kelemahan manusia yang menghadapi kematian dan memunculkan sosok monster baru di hidup mereka. Kekuatan utama film terletak pada perasaan tidak nyaman dan bukan sekedar jumpscare semata. Untuk penggemar film horor keluarga, film ini sangat layak untuk ditonton dan direkomendasikan. Terima kasih dan sampai jumpa.